kurang asin, kurang pedas, nambahin bon cabai sendiri, nambahin. Akhirnya dia nyesel, tahu gitu mendingan gua lanjutin puasa. Gini-gini doang rasanya, ya Allah, nggak pengen balik lagi gitu, ya. Dan anggaplah dia nggak batalin puasa, Pak. Nanti dia nyadar, ternyata tetap aja bukanya tetap kenyang-kenyang juga. Kayak tadi dibilang, nahan lapar 2 jam sama nahan lapar 14 jam tetap satu piring. Ya paling nambah 1-2 centong doang. Ya. Kan kayak dia mikir kan, oh berarti ya udah, berarti itu yang penting kenyang aja. Karena kalau kenyang saya bismillah sehat, kalau sehat saya jadi bisa ibadah. Udah beda kan tujuan makannya. Di saat orang lain ada yang makan tuh gampang ngambek, Pak saya pesan rendang ya. Oke, dianterin rendang masih marah ya. Saya pengen rendang, nggak pengen restoran yang itu, harus restoran yang itu. Segitu ribetnya itu ini. Ya, di saat di luar sana ada orang yang belum tentu makan daging setahun sekali, dia makan daging ngambek. Orang tadi udah terbiasa kayak gitu, sehari puasa, sehari nggak sehari puasa. Mau buka pakai apa aja, ternyata sama aja. Kenyang-kenyang juga, ya udah berarti kenyang tujuannya apa? Sehat, jadi bisa ibadah. Saya sakit kan repot, nggak bisa ibadah. Yang repotin orang lain. Lihat, lama-lama berubah ya tujuannya. Lama-lama kalau diterusin, setelah Ramadan kan susah bangun sahur, Pak. Kalau namanya puasa Nabi Daud, 11 bulan setelah Ramadan puasa, pasti nemu ada hari di mana kita nggak bangun sahur. Tapi pengen tetap puasa. Akhirnya begitu dicobain, tetap kuat-kuat juga. Bedanya kalau sahur laparnya jam 2 siang, mulai laparnya. Kalau nggak sahur mulai laparnya ya pas zuhur lah. Bedanya cuma 2 jam paling. Akhirnya dia kalau tetap sahur, cuma karena satu hal, kata Nabi berkah. Di saat di tempat lain ada orang yang kalau makan sahur harus nasi 5 centong, ayamnya 5 potong, semua berapa bakul. Dia mengira kuatnya puasa itu tergantung sahurnya banyak atau enggak. Oh enggak. Bukankah ada 3 peperangan Nabi yang di bulan Ramadan? Perang Tabuk, Fathu Makkah, sama perang Badar. Supaya apa? Supaya menunjukkan dah kuatnya puasa dari iman yang nancap, bukan banyak makan waktu sahur. Namanya lagi perang, gimana bisa sahur tiap hari sih? Belum tentu bisa makan sahur juga. Tapi pada kuat-kuat aja tuh ada yang pada puasa. Hingga lama-lama ketika udah terbiasa, oh ternyata sahur nggak sahur itu tetap bisa puasa, udah terbiasa tubuhnya, ya. Ketika itu diterusin, nanti kan mikir lagi, nanti akan ada harinya di mana dia bangun 15 menit sebelum azan subuh, galau, sahur apa tahajud? Kalau sahur nggak tahajud, kalau tahajud nggak akan sahur. Tapi karena dia tadi, ya sudah, tetap sahur aja. Sahur kan yang penting bukan kenyang, berkah aja. Dia cuma makan kurma 1, tahajud. Lihat, di saat di luar sana ada orang makan sahur tuh udah kayak orang kesurupan, makannya banyak banget. Dia makan sekedar kata Nabi berkah udah. Yang dikejar tuh udah bukan puasnya perut aku, yang dikejar itu adalah kata Nabi berkah atau enggak, Allah suka atau enggak, udah berubah. Orangnya pasti berubah. Ya. Meskipun mukadimahnya tadi kenapa udah ditraktir atau enggak, ini benar lama-lama kayak gitu. Maka lihat, ketika akhirnya Pak, lapar kan fundamental Pak, ya nggak? Saya kalau misalkan ngedengar ada orang cerita dia mencuri gara-gara kelaparan, mungkin kita masih biasa aja gitu ya. Karena lapar 5 menit lagi nggak mati dia nyuri, mungkin kayak lihat bagaimana babi itu bisa menjadi halal untuk sementara bagi orang yang di tengah hutan kelaparan nggak ada makan lain kecuali babi. Lalu dia makan secukupnya hanya untuk bertahan hidup agar tidak mati. Ya. Fundamental kan berarti makan. Beda kalau ceritanya dia nyolong miliaran, sebelum nyolong sudah punya duit miliaran. Itu kan jatuhnya udah serakah, bukan taruhan nyawa lagi itu mah. Dan dengan puasa kita dilatih dengan sesuatu yang kita boleh aja jadi nggak boleh gitu. Dan itu tuh penting, fundamental. Makan nggak boleh. Bagi laki-laki mohon maaf sudah punya pasangan halal nggak boleh dulu karena belum buka puasa. Nah, ketika sesuatu yang penting bagi kita aja kita udah biasa nahan, efek samping selanjutnya, lama-lama kalau rajin puasa, apalagi Daud, lama-lama ngelihat bahwa ya apa-apa tuh biasa aja gitu. Tetangga punya mobil baru, ya udah kaleng.
Mobil itu kaleng, dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca. Fungsinya satu, nyampe. Di saat orang lain tetangganya ganti mobil dia meriang, tetangganya naik jabatan dia koma, tetangganya jadi direktur meregang nyawa. Dia ngelihat mobil, ya udah atuh ya mobil udah fungsinya nyampe. Berapa banyak bapak ibu di sini nggak punya pesawat nyampe kan ke Mekah? Coba punya pesawat masing-masing mau parkir di mana ya? Makanya taksi online laku ya kan? Kalau di Jakarta, pernah ngalamin di Jakarta itu gedung udah di depan mata, 1 jam kemudian masih belum turun, saking susahnya nyari parkir dan ribet. Makanya taksi online laku ya, karena nggak usah mikir parkir, turun di lobi. Tapi kan berarti fungsinya satu, nyampe. Maka betapa capeknya orang yang menganggap mulia itu dari mobil. Kebeli mobil senang, tetangganya ganti pelek nggak mau kalah. Ganti pelek, saya bingung tuh orang yang ganti pelek, yang nikmatin peleknya yang di luar soalnya. Kecuali dia nyetir sambil dipangku peleknya, ini agak beda. Ini mau sama dia yang bayar, yang nikmatin yang di depan. Lucu manusia ya. Maka lama-lama mobil ya udah, yang penting nyampe. Duit udah ada, mobil yang ini udah 4 tahun, ya udah tuh, tapi udah belum rusak, belum ada urgensi untuk beli yang baru. Urgensinya udah beda, orang yang udah kayak tadi, mendingan juga jadi amal, mendingan ini bantuin bangun masjid mungkin, atau apa kali, perbuatan yang baik-baik daripada sekedar nyenengin doang ya. Udah terbatas, udah bingung tahu manusia. Anggaplah ada yang mohon maaf nyuri uang negara beli villa, yang nikmatin siapa? Si mamang sama si bibi berenang tiap hari itu di villa seger. Nikmat ya Allah, lari-larian di taman tiap sore. Mamang, bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Indah hidup, masya Allah. Tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon si bos, nggak dihisap. Secara negara atas nama si mamang itu, karena itu harus cuci duit, nggak boleh pakai nama dianya. Bosnya belum tentu datang setahun sekali, belum tentu datang, belum hisapnya. Tiap bulan gaji karyawan, token habis kudu ngisi, make enggak. Lagian kan malu kalau punya villa ngisi token 20.000, dilepehin nama tokennya juga. Minimal ngisi gopay sejuta. Sampai ada yang bilang ternyata bahagia tuh mudah kok. Gimana caranya? Bapak jaga villa aja, enak hidupnya. Ya enggak. Jadi ketika akhirnya itu semua udah jadi biasa, udah beda lama-lama. Tapi pelatihannya tadi, dengan terbiasa menahan sesuatu yang bahkan itu punya kita, itu hak kita, dan itu butuh kita. Tapi kita terbiasa nahan, itu pendidikan yang luar biasa bisa. Ya. Di saat, yuk jujur, berapa banyak masalah manusia, kalau mau jujur diundang sendiri kan? Dulu dapat nasihat dari guru, dosa kalau terus-menerus dilakukan pilihannya cuma 2. 1, Allah bongkar aibnya. 2, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Kok kenapa dibongkar aibnya? Karena punten, kadang ada orang yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Contoh, orang selingkuh, dia tahu nggak perselingkuhan itu buruk? Tahu nggak? Makanya sembunyi-sembunyi kan? Nggak mungkin ada orang selingkuh begitu digerebek ditanya, Bapak kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin, pasti tahu. Pasti tahu. Kenapa dibongkar? Karena kadang Tuhannya mulut orang. Contoh, dia udah tahu selingkuh nggak baik. Dia tahu Allah ngeliat, nggak berhenti. Tapi ketika ada satu tetangganya ngelewat lihat, bisa nggak jadi ke hotel tuh pulang. Ketahuan makhluk bisa berhenti maksiat. Ketahuan Allah dan pasti Allah Maha Tahu bisa nggak berhenti maksiat. Makanya kadang mau nggak mau ya udah biar dia berhenti, bongkar aja aibnya supaya berhenti. Ya, berapa banyak perselingkuhan atau korupsi kan ketahuannya karena berhenti. Coba nggak? Berhentinya karena ketahuan. Coba nggak ketahuan? Mungkin gaspol. Ya. Dan ketika udah ketahuan terus lagi dilakuin, pilihan yang terakhir.
Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Ini dulu, izin itu tidak perlu kita sebut wilayah, tempat dan namanya dan jabatannya dan siapa ya, tapi pernah dapat berita pejabat publik punya toko, punya posisi di masyarakat, meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan, hotel esek-esek, mohon maaf, hotel murah pinggir jalan, dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis. Yes. Nggak usah dicari ya, jangan tajasus, nggak usah dicari beritanya siapa. Ini kita ambil hikmahnya aja, ya. Pertanyaannya satu, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasihnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu kalau itu dosa baru sekali-kalinya dia lakuin? Mungkin nggak? Nggak mungkin, kata saya. Nggak mungkin, itu baru sekali dilakuin langsung Allah matiin dalam keadaan sehina itu, nggak mungkin. Begitu dicek benar aja, istrinya udah pada tahu, anaknya udah pada tahu, tetangganya udah pada tahu, tapi terus masih dilakuin. Mau nggak mau berarti pilihannya Allah matikan dalam keadaan bermaksiat, karena bisa jadi dengan matinya satu orang itu 1000 orang berhenti maksiat.